Syekh Samsudin, hitungannya berapa sampai lupa. Jadi pernah saya naik sepeda ontel tuh dari Temboro sampai sini PP tahun 90-an, 30-an tahun yang lalu sudah pernah sampai ke Pamekasan naik sepeda ontel. Alhamdulillah. Jadi mungkin ada PP itu 500 kilo mungkin ada. Kami dari Magetan ada sedikit kegiatan di sana, pesantren, sedikit kegiatan dakwah. Kalau ayah kami dulu dan pesantren kami secara umum manhajnya sebagaimana pesantren-pesantren yang lain. Abah kami alumni beberapa tokoh di zamannya, termasuk di Kiai Hasyim Asy'ari selama 3 tahun di sana. Kemudian di Pondok Termas, Pacitan, dan beberapa pondok yang lain. Kurang lebih beliau mondok 20-an tahun keliling-keliling, termasuk dapat ijazah untuk Thariqat Naqsyabandiyah, Khalidiyah, Mujaddadiyah di tempat kami, dan warisan-warisan dari ayah, dari guru-guru beliau sekarang diteruskan di pesantren kami. Pesantren belum terlalu lama dimulai, kurang lebih tahun 50-an sampai sekarang. Kalau dulunya yang masyhur di tempat kami cucu yang ke-7, mulai kakak yang pertama yang masyhur ya wiridan-wiridan tarekat itu sampai sekarang. Kalau pesantren yang berkurikulum Syafi'i, Asy'ari, kemudian ditambah beberapa kutub, termasuk karya-karyanya Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki, Qawaid Asasiyah, kemudian Manhalul Latif, Anwahan Al-Latif, Zuhdatul Itqan dan sebagainya, termasuk diajarkan di tempat kami. Kami di Temboro ada 2 bersaudara, saya dan abang saya, yang satu wafat dulu bertiga, sekarang berdua. Satunya namanya Umar Fathullah, ya Ubaidullah Ahrar. Saya banyak bagian ngurus-ngurus tamu, ngurus-ngurus duit, ngurus-ngurus apa itu kuda. Kebetulan kami suka ngurus kuda, ada 100-an kuda di sana, dan situ juga ngurus istri. Kebetulan istrinya 4, anaknya 22 ya. Alhamdulillah. Sekilas mengenai kami, dan kami berharap pertemuan di sini dan nanti musyawarah nanti timbul semacam satu titik temu antara tokoh-tokoh Madura dan semua tokoh di negeri kita, khusus untuk satu pikir bagaimana bareng-bareng berjuang untuk kita, masa depan anak cucu kita. Dan kita menganggap macam-macam kebaikan-kebaikan yang di tempat kami tidak lepas dari barokahnya kita ziarah pada makom-makomnya aulia yang di Madura. Maka kami kepingin berkah-berkah Madura itu juga sampai kepada kami dengan adanya rombongan-rombongan dikirim ke sini, dikirim ke tempat kami. Mungkin kalau ada para kiai pergi ke Jawa Tengah, ke Jakarta, bisa singgah ke tempat kami di kubur kami di daerah Magetan, di daerah lereng Gunung Lawu. Di sana ada satu kampung kecil yang usaha untuk pengen semangat baru, ngajak santri-santrinya dan ngajak teman-teman untuk bersatu padu untuk bareng-bareng memperjuangkan warisan Nabi, yaitu agama Islam ini, Masya Allah. Dan kami di Magetan punya
satu sejarah di tempat kami di Magetan itu zaman sebelum selepas kemerdekaan termasuk tempat yang sangat banyak pesantren. Hampir tiap kampung ada pesantrennya. Pesantren-pesantren yang lumayan maju sampai guru-guru dari Al-Azhar waktu itu sudah dikirim dari Al-Azhar. Di daerah Terminal Maspati, daerah itu ada pesantren-pesantren, guru-gurunya dari Al-Azhar. Kemudian ada hongkoh-hongkoh tempat-tempat wirid yang sanatnya mengambil dari Jabal Abi Qubais. Maka kemajuan yang begitu menggembirakan waktu itu tiba-tiba dalam masa yang begitu singkat tahun 48 hampir semua tokoh agama di tempat kami waktu itu diculik dan dibunuh oleh revolusi PKI waktu itu. Hampir habis, tersisa beberapa pesantren termasuk pesantren kami. Termasuk pesantren yang dulu sangat maju di Magetan, pesantren keluarga besarnya Pak Dahlan Iskan. Itu kebetulan rumahnya juga nggak jauh dari rumah kami, 10 kiloan. Waktu itu di Pondok Sabirul Muttaqin ada kiai-kiai, kalau nggak salah tidak kurang dari 16 kiai tahun 48. Ke-16-16-nya wafat di dalam waktu yang hampir bersamaan. Akhirnya pondok sempat vakum, putra-putranya Pak Yai masih kecil-kecil. Sekarang baru mulai bangkit lagi, sepertinya mengarah ke pendidikan formal. Karena Pak Yai-nya dulu belum sempat mendidik putra-putranya, sudah keburu wafat. Satu gambaran dari tempat kami bahwa kemajuan-kemajuan yang ada di daerah kita mungkin yang dulu pernah kita banggakan, kalau nggak hati-hati bisa dalam sekejap aja hilang gitu. Jadi untuk menumbuhkan generasi lagi itu perlu sekian lama. Akhirnya sekarang baru mulai lagi di daerah kami bersemangat untuk muncul pesantren, hampir tiap kampung mulai ada lagi. Jadi mulai tahun 48 sampai sekarang 2019 baru mulai bangkit generasi yang semangat lagi untuk meneruskan pesantren-pesantren yang dulu pernah jaya di sekian banyak daerah di daerah kami. Maka kita kepengen melihat tokoh-tokoh Madura, dan juga kami punya banyak kenalan juga teman-teman dari Madura waktu kami belajar sebentar di Pakistan, pernah juga ke Saudi sebentar. Sepertinya semangat dari Madura ini sangat diperlukan untuk perjuangan-perjuangan bareng-bareng dengan teman-teman Indonesia yang lain untuk bangkit bersama-sama merawat Islam kita dan umat Islam. Karena kalau umat Islam bersatu, insya Allah segala macam rencananya ahli batil tidak akan terlaksana dengan mudah. Tapi kalau tercerai-berai, kita khawatir macam-macam potensi yang di umat Islam karena cerai-berai tidak tersusun, akhirnya ahli batil menginjak-injak perjuangan umat Islam di negeri kita berkhusus dan di seluruh dunia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Aku qauli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.